Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud yang memiliki garis keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja yang mewarisi tahtanya, dan juga sebagai nabi yang melanjutkan menyerukan kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman diberikan anugerah berupa mukjizat bisa memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti golongan jin, yang kesemuanya tunduk pada perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman dan meminta burung hudhud untuk mencari sumber air. Tetapi setelah lama ditunggu, burung hudhud tak kunjung datang. Nabi Sulaiman pun marah dengan berkata, kalau hudhud pulang, panggang sajalah ia hidup-hidup. Baru saja Nabi Sulaiman berbicara demikian, burung hudhud datang. Ia pun bertanya, kemana saja engkau hudhud? Hudhud menjawab, maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut, diperintah oleh seorang putri Balkis, sedang kerajaannya bernama Saba. Mendengar laporan hudhud itu, langsung hilang amarah Nabi Sulaiman karena tertarik dengan kisahnya itu. Nabi Sulaiman kemudian membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu yang berisi seruan untuk menyembah Allah. Dalam surat dituliskan bahwa Allah merupakan Tuhan yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu. Maka Allah wajib disembah dan janganlah menyembah selain Allah. Burung hudhud mengantarkan surat itu ke negeri Saba untuk diberikan kepada Putri Balkis. Setelah sampai di negeri itu, surat yang dibawa hudhud dijatuhkan dan secara kebetulan putri itu sendiri yang menerimanya. Putri Balkis membawa dan membaca surat Nabi Sulaiman itu ke dalam rapat bersama menteri-menterinya. Hasilnya, sebagian dari para anggotanya menyetujui permintaan Nabi Sulaiman, dan sebagian lagi menolak, serta mendesak sang putri untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Putri Balkis mengambil kesimpulan, perang bisa saja terjadi, namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak perang. Kemudian Putri Balkis menulis surat dengan kesimpulan tersebut untuk dibawa burung hudhud kembali ke Nabi Sulaiman. Dalam surat tersebut, Putri Balkis mengatakan akan mengirimkan utusan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Setelah surat tadi dibaca oleh Nabi Sulaiman, segera diperintahkannya segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halaman dipenuhi segala permata yang berkilau-kilau dari segala warna. Lalu utusan Ratu Balkis pun akhirnya datang ke istana Sulaiman. Melihat kemegahan istananya itu, utusan sang ratu merasa heran karena tidak mengira akan seindah itu. Utusan Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepadanya. Nabi Sulaiman berkata, maaf tuan-tuan, aku tidak memerlukan hadiah. Hadiah dan karunia Allah telah cukup bagiku. Kembalilah tuan-tuan, bawalah kembali hadiah ini dan katakan kepada Ratu Balkis bahwa aku memerlukan ia dan rakyatnya berhenti menyembah matahari. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Kalau perintahku tidak dilaksanakan, aku akan datang menghancurkan Ratu Balkis dengan seluruh kerajaannya. Setelah kembali pulang ke negeri Saba, utusan Ratu Balkis menceritakan segala sesuatu yang dialaminya dan menyampaikan pesan dari Nabi Sulaiman. Mendengar itu, Ratu Balkis berkata, kalau begitu aku sendiri perlu menghadap Nabi Sulaiman dan aku perintahkan kepada seluruh pembantuku segera persiapkan segala sesuatunya. Ketika Ratu Balkis sampai di hadapan Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, samakah seperti ini kursi kerajaanmu? Jawab Ratu Balkis, memang bentuknya sama seperti singgasanaku.
Lalu Nabi Sulaiman berkata lagi, "Betul, ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk kepadanya." Ratu Balkis dipersilakan masuk ke dalam istana yang lainnya lagi. Istana itu terbuat dari kaca yang putih bersih dan di bawah istana ada kolam air yang airnya mengalir. Sewaktu Balkis lewat di tempat itu, disingsingkan kainnya hingga tampak betisnya yang putih bersih karena ia mengira lantai mahligai itu adalah air. Ia takut kainnya menjadi basah. Maka Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Ini bukan air, tapi mahligai ini terbuat dari kaca yang berkilau." Berkatalah Ratu Balkis, "Oh tuanku telah aniaya aku akan diriku, dan sekarang berimanlah aku kepada Tuhan sesembahanmu, serta aku yakin bahwa engkau adalah utusannya." Dalam surah Saba ayat 14 tertulis, ketika sampai ajalnya Nabi Sulaiman, tiadalah yang menunjukkan atas kematiannya, selain daripada binatang anai-anai yang makan tongkatnya. Tatkala ia tertelungkup roboh, barulah terang bagi jin itu, bahwa kalau mereka mengetahui barang yang gaib, niscaya tidaklah mereka tinggal dalam siksa kehinaan yang selama ini. Demikianlah kematian Nabi Sulaiman yang menurut riwayat ia wafat saat sedang mengawasi jin-jin yang sedang bekerja keras. Dan menurut riwayat yang lain, Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka yang membangun Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, dan setelah masjid itu selesai, ia terjatuh dari kursinya dan menyebabkan kematiannya. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.